Di Kota Medan terdapat salah seorang pria bernama Hantomitan yang selalu siap sedia menyelamatkan nyawa anak-anak pejuang kanker lewat donor darah aparesis. Dengan rutin menyumbangkan darahnya, Hantomi berharap anak-anak pejuang kanker diberikan kekuatan tambahan dan membantu mereka melawan kanker. Pemirsa, inilah sosok Hantomitan, pria usia 37 tahun yang menjadi pendonor aparesis asal Kota Medan. Pria yang akrab disapa Tommy ini rutin mendonorkan darahnya untuk anak-anak pejuang kanker. Proses donor aparesis merupakan sebuah proses otomatis yang memungkinkan pendonor menyumbangkan salah satu komponen darah seperti trombosit. Kemudian, memisahkan keseluruhan darah tersebut ke dalam beberapa komponen. Orang yang membutuhkan tromboaparesis seringkali mengalami gangguan pembekuan darah karena pengobatan dengan radiasi, kemoterapi, atau menderita penyakit seperti kanker, kelainan darah, hingga penyakit demam berdarah atau DBD. Anak-anak penderita kanker umumnya hanya membutuhkan donor trombosit dibandingkan donor darah biasa seperti yang biasa dilakukan banyak orang. Hal ini jugalah yang menggerakkan Tommy untuk mendonorkan darahnya kepada anak-anak pejuang kanker di Rumah Anak Sehat Smiling Kids, sebuah rumah singgah bagi anak pejuang kanker di Medan. Menurutnya, mendonor adalah salah satu cara berbagi. Ia pun berharap trombosit yang ia donorkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Bisa membantu orang yang membutuhkan aja. Seolah-olah kita berharap dia pas gimana keadaan kita berbalik ke tempat dia. Nah, gimana lah situasinya itu ya kan. Nah, kita bantu dia pun tanpa apa ya kan ya, tanpa pamrih lah kita bilang ya kan. Nah, itu berharap pas situasi berbalik ke kita kayak mana. Nah, itulah pikiran kita pertama itu ya kan. Umumnya pengambilan darah biasanya berlangsung selama 30 menit. Sementara donor darah aparesis bisa membutuhkan waktu 1-2 jam. Tommy sudah menjadi pendonor darah sejak tahun 2012. 4 tahun kemudian ia mulai mengenal donor aparesis lewat temannya yang rutin mendonor untuk anak pejuang kanker di Smiling Kids. Setelah paham mengenai manfaat donor aparesis ini, ia pun tertarik menjadi pendonor aparesis. Proses donor aparesis ini memerlukan beberapa tahapan. Sampel darah pendonor akan diambil terlebih dahulu untuk pemeriksaan sebanyak 3 hingga 5 ml. Setelah tahapan ini selesai, akan dilanjutkan untuk proses aparesis. Tommy akan mendonorkan trombositnya selama kurang lebih 2 jam. Sisa darah yang tidak dibutuhkan akan dikembalikan melalui pembuluh yang sama. Berbeda dengan donor darah biasanya, para pendonor aparesis dapat kembali mendonorkan darahnya 2 minggu kemudian. Pendonor ya tromboaparesis itu dia hanya 2 minggu. Dia donor hari ini, 2 minggu kemudian sudah bisa donor tromboaparesis. Jadi memang anak-anak kanker ini membutuhkan tromboaparesis ya. Membutuhkan trombosit karena biasanya pasien-pasien kanker trombositnya rendah sehingga dia perlu disupport dengan trombosit. Dan lebih baiknya single donor tromboaparesis. Tommy merasa senang dapat berbagi melalui tetes demi tetes trombosit untuk mereka yang membutuhkan. Ia pun berharap akan ada semakin banyak lagi orang yang tertarik untuk menjadi pendonor aparesis. Hantomi adalah contoh hidup bahwa kebaikan tak terbatas bisa ditemukan dalam tindakan sederhana seperti mendonor darah. Setiap tetes darahnya menjadi penyambung harapan bagi anak-anak pejuang kanker.